Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mahasiswa Indonesia dimanapun berada. Di sini saya ingin mengenalkan diri, nama saya Mutia Rahmi. Saya salah satu dari tim ya, tim PKMK yang dulunya alhamdulillah pernah meraih medali emas bidang kewirausahaan di PIMNAS. Nah, kali ini ya banyak ya yang masih bertanya kepada saya, "Teh, bagaimana sih tips and trik untuk menghadapi monitoring evaluasi dari PKM yang telah didanai?" Nah, di sini Mutia akan membahas ya dan juga membedah proposalnya ya. Nah, yang pastinya teman-teman harus pastikan dulu pedoman PKM itu teman-teman pegang. Karena ini yang akan menjadi rujukan kita gitu. Nah, kenapa sih saya ingin share gitu ya. Nah, saya ingin berbagi kepada mahasiswa seluruh, Indonesia yang di mana saat ini lagi berjuang ya, yang lagi deg-degan ya, yang akan menunggu ya, jadwal Monef ya. Nah, mudah-mudahan sedikit tips and trik ini bisa membantu teman-teman gitu ya. Nah, padahal sebenarnya tips and tricks untuk Monef ini sudah harus bisa kalian lakukan ya sejak kalian itu dinyatakan didanai, seperti itu. Nah, alasan saya juga kenapa saya mau share kepada teman-teman semua di channel YouTube saya Mutia Rahmi, eee, karena dulu pada saat saya menjadi peserta itu tidak ada yang memberitahu saya tips and triknya. Jadi saya belajar otodidak dari mahasiswa baru, saya gagal, saya coba lagi sampai di tingkat, 3, baru saya lolos sampai juara PIMNAS dan tingkat 4 alhamdulillah saya juga didanai bersama teman-teman. Nah, karena nggak ada yang mau ngasih tahu saya, bahkan nggak ada yang mau ngasih saya proposal ya, contoh proposal ya, nggak ada yang membimbing secara langsung gitu ya. Nah, karena ya pada saat itu saya berada di Fakultas Ilmu Komunikasi yang memang belum terbiasa ya, belum banyak yang ikut PKM. Jadi memang saya adalah kelompok yang perdana gitu ya, bahkan bisa meraih medali emas, alhamdulillah gitu ya. Nah, saya mungkin mau menyapa dulu ya teman-teman mahasiswa Unpad juga, dimanapun berada atau teman-teman kampus Bandung lainnya, ada UPI ya, ada ITB gitu, atau saya juga mau nyapa teman-teman PIMNAS 28. Apa kabar semuanya? Wah, mungkin semuanya sudah pada punya ini ya, pencapaian-pencapaian yang lain gitu. Ingat banget saya waktu kita di kelas dikumpulkan seluruh Indonesia gitu ya, dari UNER, dari UB, dari UI, macam-macam ya. Dan, di sana gitu ya, mereka semuanya mengungkapkan ide gagasannya. Oke, sebelumnya ya, bagi, teman-teman yang berharap ya, lolos PIMNAS tahun ini ya, semoga ini dapat membantu menjadi, penyemangat kamu dan tim. Oke, kita mulai ya. Saya akan mulai dengan men-share screen, ya. Karena pembahasan yang saya ingin bahas ini berkaitan dengan laporan kemajuan, ya. Pasti teman-teman, nggak heran ya, salah satu syarat dari Monef ini adalah mengumpulkan laporan kemajuan. Nah, oke, kita buka, proposalnya ya. Di sini teman-teman bisa ya cek ya, usaha yang telah kami bangun ya, namanya Kelom Kennedy, di Instagram ada, silahkan di-follow ya, dilihat gitu. Dan bagi yang membutuhkan souvenir juga bisa hubungin Kennedy, kok jadi iklan ya. Nah, di sini kita bahas, di laporan kemajuan. Nah, kita lihat ya, bahwasanya judul saya dari proposal awal tidak berubah ya, karena masih sama, Kennedy mereknya ya, upaya meningkatkan kapasitas usaha kecil pada produk Kelom menjadi tas berciri etis di Indonesia. Nah, di sini ya, mungkin,
kalian bisa cek ya di video saya sebelumnya bahwa saya memberikan tips and trick juga bagaimana caranya untuk, mendapat medali emas. Nah, kita akan langsung bahas aja fokusnya di persiapan untuk MONEF ya. Oke, di pembahasan kali ini, di sini ya kita mulai dari ringkasan. Otomatis kan ringkasan inilah yang dibaca oleh reviewer kalian, gitu ya. Nah, ringkasan ini harus padat, singkat, dan jelas ya, dan juga mencakup seluruh isi proposal, gitu, karena ini menentukan. Nah, di sini ya, kita bisa lihat ya di paragraf pertama ya, membahas tentang sekilas latar belakang gitu ya, mengenalkan diri terkait usaha yang kami bangun ya. Lalu berikutnya kita melihat, menggambarkan produknya apa di sini ya, paragraf kedua, termasuk juga ada keunggulan-keunggulannya seperti apa, nih dilanjutkan dengan paragraf ketiga, keunggulannya, perbedaannya dengan produk lain, kreativitasnya dari segi mananya, bahkan dari harganya gitu ya. Nah, di sini berikutnya ya di paragraf 4 kita melihat menganalisis analisis dari, usaha yang kami bangun ya, bisa dari kompetitornya, bisa dengan analisis SWOT dan lain-lain gitu ya. Yang di mana, kami menganalisis usaha ini, terkait keberlangsungannya ya, potensi usahanya yang, kami, estimasikan akan berhasil gitu. Nah, berikutnya di sini juga, membahas ya, bagaimana produk kami ya, pelaksanaan dari produk kami seperti apa dalam proses baik dari produksi ya, nih di sini dari rapat tim, survei pra-produk, desain tas, produksi tas, pemasaran, rekapitulasi keuangan, dan evaluasi. Nah, disinilah ya yang dimana kita memberikan gambaran bagaimana juga pemasarannya gitu. Jadi karena kan metode pelaksanaannya, pemasarannya seperti apa. Nah, ini kan sangat bergantung nih ya isinya, sangat bergantung dengan progres teman-teman dalam, menjalankan proses isi proposal yang dulu teman-teman buat gitu ya. Nah, jadi bahkan kita di sini kan selain promosi Instagram dan lain-lain gitu ya, kita juga, ikut pameran Wirausaha Baru Jabar, lalu kita juga, ini ya jualan ke prodi atau jualan di acara wisuda, bahkan kita kerjasama kan dengan galeri oleh-oleh ya di Bandung kayak gitu. Nah, ini kan, tergantung tadi isinya dengan, hasil pencapaian kita gitu ya. Nah, berikutnya juga, kami memberikan di statement terakhir atau kesimpulan, apa sih dampaknya dari usaha ini. Nah, ternyata kan nggak cuma untuk keuntungan kita pribadi ya, tapi ada manfaat sosial ya untuk pengrajin, untuk ekonomi juga, pemberdayaan UMKM kecil, lalu juga budaya juga ya, melestarikan, karya kerajinan gitu ya, sehingga bisa dikenal gitu oleh masyarakat luas gitu. Dan, tentunya kita menggambarkan bahwa ini berpotensi besar sehingga menguntungkan bisa bahkan menembus pasar ekspor. Jadi, kira-kira seperti program lanjutan kita seperti apa? Nah, oke dari situ ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Nah, pokoknya langsung aja ya komen di bawah ya atau nanti teman-teman bisa hubungi saya di Instagram mutia.tkasimura. Nah, di sini ya kita akan bahas ya mengenai, pendahuluan. Nah, jadi tadi teman-teman harus pastikan ya, penulisan proposal tiap tahun itu bisa jadi panduannya berbeda, tapi kurang lebihnya akan sama ya, seperti ini gitu. Nah, di pendahuluan, di sini langsung membahas tentang survei pasar ya. Nah, di sini sudah pada aktivitas kita. Jadi bukan sebuah perencanaan ya, tapi telah dilaksanakan gitu. Nah, di sini tim Kennedy mempertegas ya kalau kita telah melakukan upaya untuk merealisasikan proposal yang telah diajukan. Nah, karena ini penting ya teman-teman, eee, yang dilihat kan karena proposal kemajuan. Jadi karena di proposal kemajuan itu dilihat sampai sejauh mana
yang kita lakukan, action yang kita lakukan dari proposal yang telah kita buat gitu. Nah, di sini saya menjelaskan kan, kami menjelaskan tentang survei pasar yang kami lakukan. Inget banget ya dulu kita tuh, ya buat dulu dengan desainnya gitu ya, terus, kita tanya orang-orang gimana gitu ya, kita sebarkan mungkin ya di era online ini Google Form atau survei, mereka pilih desain yang mana, lebih seneng yang mana gitu. Nah, ini menarik banget yang kita lakukan pada saat itu gitu. Nah, survei pasar ini ya, kenapa sih harus dilakukan gitu? Nah, karena kita pengen jual produk ya, yang di mana produk ini tuh sudah ada modalnya dari, pemerintah kan dananya. Nah, kita pengen lihat dulu survei pasar dulu yang kita, inginkan atau yang kita buat itu apakah benar-benar ya, prospek gitu. Nah, ternyata ya kan sudah prospek nih kita lihat nih gitu. Nah, berarti kan langkah berikutnya kita mencoba ya untuk, membuatkan, analisisnya gitu. Nah, di sini kita termasuk juga sudah mulai selain survei kita kayak menginfokan kalau kita tuh bakal buat usaha dan lain-lain. Jadi kan jadi promosi juga ya gitu ya. Nah, di sini kita juga menjelaskan responnya seperti apa, gitu. Nah, kita kan menjelasinnya menjelasin dari survei itu dilihat ada usianya, gitu ya. Lalu, di sini kita melihat menggambarkan pasar yang kita bidik tuh yang seperti apa sih karakternya, gitu. Jadi emang, di sini ya pengen menggambarkan kan bahwasanya, produk kita tuh benar loh dibutuhkan oleh pasar, gitu. Nah, berikutnya gitu ya, Eee, berikutnya kita juga menggambarkan kompetitor. Nah, di sini ya kita menggambarkan siapa sih kompetitor kita gitu. Nah, apakah kompetitor ini dia juga sukses dengan usaha tersebut? Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini kami juga memberikan perbandingan gitu. Nah, selain dari itu gitu ya, kita juga membuat keunggulan komoditas. Nah, keunggulan komoditas inilah yang paling, menggambarkan ya keunggulan dari karakter usaha yang kalian bangun. Apakah itu produk ataupun jasa gitu ya. Nah, ini yang sangat menentukan nih gitu ya. Jadi harus punya ya, ibarat kalau kita punya bisnis itu kita bangga dengan usaha kita gitu ya, karena kita mempunyai keunggulan-keunggulan gitu. Nah, ini harus menggambarkan secara detail gitu ya. Nah, keunggulannya ini nanti harus nyata atau terlaksana pada produk yang akan jadi gitu. Di sini misalnya, saya menggambarkan Kennedy menggunakan bahan-bahan yang berkualitas termasuk furing dan 2 saku dalam, saku handphone dan saku resleting. Berarti kan nanti di produk kami memang ada itu gitu. Jadi bukan sebuah perencanaan ya, tapi telah dilaksanakan, seperti itu. Karena ini kan laporan kemajuan gitu ya, jadi benar-benar, dia telah terlaksana gitu. Nah itu yang dipastikan ya teman-teman harus terlaksana. Berikutnya yang bab kedua, membahas tentang target luaran. Nah ini ya, kadang tuh suka bingung ya teman-teman itu target luaran itu diisi apa sih? Nah, kurang lebih seperti ini kelompok kami gitu ya, hasil yang akan dicapai dari usaha kelompok Kennedy itu apa? Ya misalnya melahirkan industri kreatif bersifat home industry ya atau UKM. Nah, jadi kita juga, sebagai apa, kita harapannya sebagai fashion icon yang unik khas Jawa Barat gitu. Jadi, kita itu menjadi trendsetter loh gitu loh. Nah jadi, juga, selain dari kita memberikan nuansa kepada masyarakat termasuk kepada timnya juga nih, apa dampak luarannya? Nah menambah jiwa kewirausahaan mahasiswa gitu ya, terus juga kita mampu ya menjalin pengrajin kelom ya, pada saat itu kan pengrajin kelom kerja sama kita, jadi kita mampu menjalin kerjasama gitu. Bahkan gitu ya, bisa jadi ini sebagai bentuk pengabdian kita juga ya di masyarakat untuk memajukan ekonomi gitu. Nah, termasuk juga di sini hak paten produk. Nah, meskipun pada saat itu belum keluar ya, tapi sudah ada pengurusannya. Nah, ini sangat-sangat penting.
Nah, jadi berikutnya di bab 3. Nah, di metode ini. Nah, metode ini teman-teman bisa banyak ya, pilih ya, seperti apa metodenya, mau pakai bisnis canvas, mau pakai marketing 3.0 atau yang kekinian ya, bebas ya, teman-teman bisa cari tuh teori yang berhubungan atau yang menunjang ya, terkait metode dalam pemasaran ataupun dalam sebuah bisnis, itu boleh banget diterapkan. Nah, cuma dalam, metode ini kami membuat langkah-langkah saja ya. Di sini kita mulai rapat tim ya. Nah, ini kan dijelasin ya rapat tim tuh ngapain aja gitu. Nah, tahu nggak, rapat tim ini sangat menentukan loh, karena ini yang akan menjamin keberlangsungan, pelaksanaan dari PKM. Nah, dan yang paling penting juga kalau rapat tim ya, usahakan nih tempatnya yang enak ya, ada konsumsinya, kan udah ada nih dananya ya, udah didanai. Carilah tempat rapat yang enak, yang bisa WiFi-an, yang bisa, nyolok listrik lama gitu ya, yang enak lah. Dan pastikan kalian terdokumentasikan gitu. Jangan lupa foto, cekrek gitu ya, atau, dokumentasi. Kenapa? Karena kalian itu kan ketika monet akan ada akun ya, akun di Simulcapmas yang di mana di situ ada harian ya, menulis buku harian kita ngapain aja. Nah, itu ingat banget ya, tim kami itu hampir setiap hari ada progresnya. Gitu. Jadi tulis saja secara detail, rapat pada tanggal segini, terus ada fotonya kita lampirkan, terus pengeluarannya apa kita kirim juga bon-bon makannya, karena itu buat konsumsi kan gitu ya. Terus juga kita, jelaskan, dalam rapat tim itu membahas apa saja, keputusannya apa, PR-nya apa, sampai sedetail itu, gitu. Nah, inget banget ya dulu saya nanya nih ke temen, gimana sih cara ngisi buku harian? Itu nggak dikasih tahu ya, gimana tips and triknya, kebayang nggak kalian gitu. Ya akhirnya kami inisiatif sendiri. Ya udah berarti kita bahkan ada tim yang fokus pada tanggung jawabnya menulis buku harian. Nah itu harus ditunjuk tuh gitu ya. Bisa jadi kan, ada dalam bentuk hardcover nih. Nah tulis aja dulu, nanti pada saat online, nah tinggal diketik lagi, tinggal diketik, dimasukin semuanya di sistem. Tapi mau lebih praktis ya biar nggak ngulang-ngulang langsung aja di sistem, kayak gitu. Jadi ini bocoran yang sangat sangat penting ya, yang mungkin suka kelewat nih di bagian ini. Jadi menurut saya kalau mau lolos PIMNAS salah satunya harus tertib administrasi gitu ya, dan juga pelaksanaan, PKM-nya lancar. Nah berikutnya tadi ya, lalu survei pasar, praproduksi survei harga lah, survei, calon, pasar yang kita bidik ya, calon customer kita, lalu berikutnya ada desain tas. Nah ini juga bahkan kita harus jelasin, misalnya ada perubahan desain, yang di proposal tuh mungkin hanya satu desain aja. Nah sekarang kita ngembangin lagi desainnya jadi banyak, nah itu kan jadi nilai plus ya. Nah itu disampaikan di, tadi di buku harian itu ya. Termasuk juga nanti di proposalnya juga harus kalian sebutin ya gitu ya. Nah berikutnya tadi ya lalu belanja bahan baku, di sini ada produksi tas, di dalam produksi tas itu ada pelatihan pada penjahit gitu. Karena di sini kita, menggarap bisnis ya, jadi bukan maklun gitu loh. Jadi jangan sampai kalian mengatakan kalian tuh maklun, jangan gitu ya. Tapi kalian harus menyatakan bahwa kalian tuh emang produksi sendiri loh dari bahan gitu ya. Kalaupun misalnya kalian nggak beli mesin jahit, ya nggak apa-apa gitu ya, kalian bisa sewa gitu ya, atau kalian bisa kerja sama dengan penjahit gitu, tapi bukan maklun, seperti itu. Jadi, nanti bagaimanalah ya, kerja sama kalian gitu ya. Jangan lupa ya nanti harus ada hitam di atas putih. Karena Kennedy juga ya, kita timnya itu sampai buat SOP, sampai buat MOU loh gitu. Agar apa? Biar jelas gitu ya. Pembagian uangnya juga jelas gitu. Siapa yang,
divisi apa gitu ya, siapa yang kerja, siapa yang enggak. Jadi yang adil tuh bukan sama rata sama rasa gitu, bukan, tapi sesuai, kerjaannya, kayak gitu. Nah berikutnya, di sini ada pemasaran ya, bentuknya singkatnya ada online, ada offline, lalu rekapitulasi keuangan. Nah, rekapitulasi keuangan pastikan timnya ini ya, dia harus tahu ya bagaimana cara membuat ini, apa namanya, pembukuannya, lalu evaluasi ya. Nah, di sini, saya secara singkat ya, kita bisa melihat ya, di sini penjabaran ya dari apa yang dilakukan, dari proses metode tadi gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya, memang ini teknis banget ya, iya gitu. Karena, kita sudah pada pelaksanaan ya, gitu. Karena ini laporan kemajuan gitu. Jadi harus jelas ya mendeskripsikannya. Termasuk juga nih di sini pemasarannya. Nah, pemasaran ini harus unik ya. Kenapa unik? Ya, dan juga harus banyak progresnya. Ingat banget dulu kita ya kalau di Bandung tuh ada artis dateng, kita nyamperin dia, kita foto produk sama dia sambil foto produk kita. Wah, itu perjuangan banget, bahkan ada yang nolak pernah gitu ya. Karena, tadi ya, dengan berbagai macam pertimbangan si artis mungkin ya, padahal kan kita pengennya minta support aja ya, support karya kita gitu loh, sehingga dia mau foto sama kita gitu. Nah, ini harus banyak banget ya kalian lakukan, aktivitas pemasaran apalagi PKMK gitu, kewirausahaan. Itu sangat, mendukung kalian untuk menjual produk kalian nantinya gitu ya. Bahkan harus heboh-hebohan gitu. Inget banget dulu waktu kita di PIMNAS bahkan ada yang masuk TV loh. Wow, kan keren ya gitu. Nah, berarti kan dia upaya untuk memarketingkan. Nah, itu gede banget ya, perjuangannya gitu. Nah, ini ya, jadi kita juga, ciri khas Kennedy itu banyak ya foto dengan artis, selebgram, bahkan dengan, desainer busana, bahkan gubernur gitu ya. Nah, ini, lumayan banget ya, ini menjadi nilai plus kami gitu. Karena memang produk kami perlu dipasarkan karena kan Kennedy kan tasnya unik ya. Pernah lihat nggak? Tas yang ada kakinya, yang ada heels-nya gitu ya, atau tas yang ada rodanya gitu. Nah itu nanti coba deh cek di kolom Kennedy. Jadi makanya butuh banget promosi yang besar-besaran gitu. Nggak mesti harus ngeluarin uang yang banyak ya untuk promosi gitu ya. Kita harus sesuaikan juga pengeluaran, jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu ya. Nah, berikutnya gitu ya, ada rekapitulasi keuangan yang tadi ya, terus evaluasi. Oke. Berikutnya di sini kita di bab 4. Nah, ini nih juga yang menentukan kalian tuh bisa dikatakan lolos atau tidaknya untuk ke PIMNAS, hasil yang dicapai seperti apa? Berapa persen sih pencapaiannya gitu. Kalau bisa ya sudah 100% gitu. Jadi jangan aduh kayaknya cuma 60% deh, kayaknya itu auto gagal deh ya kalau 60% gitu ya. 70% nanti tergantung ya bagaimana reviewer bisa memaklumi nggak hambatan kalian kenapa cuma bisa 70%, 80%, kenapa? Karena kalau bisa kalian tuh sudah 100% gitu loh. Termasuk nanti penggunaan anggaran ya, anggaran dananya juga harus sama gitu. Nah di sini gitu ya, hasil yang dicapai tadi kami mulai dari awal ya menjelaskan ada MOU bersama tim gitu ya. Terus, menggambarkan lagi bagaimana bagian produksi, bagian pemasarannya, kita jelaskan secara detail gitu ya. Kita buat brosur, kita jualan ke pasar pagi gitu ya. Kan kalau di Bandung tuh ada namanya Gasibu, jualan ke sana loh gitu, dari Jatinangor ke Bandung tuh. Perjuangan banget kan gitu. Terus juga kita, buat, inovasi-inovasi dengan batik-batik kekinian gitu. Wah, pokoknya banyak banget. Memang ya dalam kita, Monef ini gimana sih Kak bangun, waktunya ya, kan itu kuliah juga, tapi juga harus ngerjain PKM. Nah, itu harus pandai-pandai gitu ya, pandai-pandai bagi waktu gitu. Terus
pastikan, kalau misalnya lagi acara PKM gini gitu ya, kuliah tidak terbengkalai. Tapi ya aku mengakui sih kalau misalnya, ya harus ada izin ya, misalnya izin 1 hari nggak masuk kampus ya nggak apa-apa, kita pakai surat aja kan karena kita lagi menggarap, PKM ini. Nah, yang satu lagi tipsnya adalah kalian harus melibatkan dosen pembimbing dalam aktivitas kalian. Pelibatannya seperti apa? Pelibatannya itu bisa dalam bentuk, beliau memberikan masukan ya setelah hasil rapat kalian seperti apa, atau bisa dalam bentuk, beliau ikut bersama ya misalnya pada saat itu, "Ih Kennedy, oh perjuangan banget ya, kita tuh sampai ke Tasik ya sama dosen pakai mobil dosen." Dan teman kita tuh ada yang muntah, bayang nggak gimana hektiknya perjalanan kami, dan beliau sangat sabar banget. Nah itulah Pak Ilham Gemiharto, terima kasih banyak ya Bapak, karena sudah mengantar kami sampai ke Tasik ya, dan juga, korbannya adalah mobilnya yang kena muntahan temen, yang nggak bisa perjalanan jauh. Nah itu kan perjuangan ya gitu ya. Jadi itu ada tipsnya gitu. Nah berikutnya di potensi hasil gitu ya. Nah di potensi hasil ini, menggambarkan kembali sebenarnya gitu ya. Tapi di sini lebih kepada pencapaian yang akan kita capai ya, baik bagi kita ataupun lingkungan, ataupun, buat Indonesia gitu ya. Nah ini banyak hal ya, kita bisa lihat dari mitranya, dari kegiatan PKMK-nya yang telah berjalan, manfaat ekonominya, aspek sosial gitu, atau juga, secara akademik ya, akan melahirkan artikel ilmiah gitu. Nah, artikel ilmiah yang berbasis kewirausahaan. Nah, teman-teman harus tahu ya, yang namanya kita ini PKMK ini kan melatih kita juga ya untuk menuliskan apa ide dan gagasan kita. Jadi orientasi bisnis atau orientasi produk kita memang harus ada hubungannya ya dengan, keilmuan ya, harus ada nilai-nilai akademiknya. Kan tadi saya bilang ya, kalau bisa tuh metodenya itu harus ada metode teori yang kita pakai. Nah, dulu kita pakainya apa, kita pakai marketing 3.0. Jadi kan soalnya, pada saat kita lulus PIMNAS kan juga ada laporan akhir ya, dan membuat ini juga ya, karya tulis juga. Nah, di situ kita membuat, bisnis ini menjadi ilmiah, seperti itu, karena ada teori yang membimbing kita. Nah, berikutnya di bab 6, nah rencana tahapan berikutnya, nah itu dijelaskan ya mau seperti apa usaha yang mau kita bangun ke depannya. Yang realistis lah yang bisa kita, ini bukan mimpi-mimpi yang nggak bisa kita realisasikan ya gitu. Nah ini dia lampiran yang sangat banyak gitu ya. Dari biaya produksi ya, wah ingat banget nih sampai lembur loh ngerjain ini gitu ya. Terus juga pastikan ya kwitansinya ada, pengeluaran-pengeluaran ini. Jadi kita upload di, Simlitapmas itu. Tuh, lengkap banget kan, coba. Nah, ini prosesnya ada tanggal-tanggalnya juga, pengeluarannya berapa, tuh lengkap. Kenapa? Karena kita ingin ya membangun usaha itu secara profesional gitu. Karena kan gini ya, kita ikut PKM itu sebenarnya adalah wadah kita belajar bagaimana membangun usaha. Karena kalau kalian udah lulus, itu udah nggak ada lagi istilahnya belajar yang, dari nol lagi gitu, karena udah belajar dari kuliah gitu. Nah ini ya, tuh lihat ya tanggal-tanggalnya dari tanggal 10, 11, 12 tuh, berjalan ya itu, termasuk deskripsinya ngapain aja gitu, pengeluarannya. Nah ini teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah ini apa, ini untuk menghitung total biaya, kegiatan kita gitu kan kita dapat dana di dana itu. Nah agar nanti secara otomatis di Simlitapmas tuh menghitung berapa sisa dana yang telah diberikan pemerintah gitu, karena kita sudah memasukkan, ini apa, biayanya berapa. Jadi nanti otomatis, ini dia berkurang sendiri dananya di sana. Nah berikutnya ini ya biaya perjalanan gitu ya. Wah, apa namanya, termasuk biaya perjalanan rapat ya, misalnya kita rapat, naik apa kendaraannya, nggak punya motor misalnya kita harus pergi, akhirnya nyewa kayak gitu. Termasuk juga
di sini apa, misalnya kita isi bensin gitu ya, naik Damri, teman kita jauh-jauh gitu ya. Nah, ini yang harus kita, apa, fasilitasi ya. Jadi jangan sampai, pakai uang pribadi gitu, tapi uang yang dari didanai itulah ya yang kita pakai. Jadi ada, pengeluaran transportasi. Nah, jadi kalau di total-total ini nih pengeluarannya nih, 6.794.500. Nah, dari sini, nah harus ada nih grafik pendapatan Kennedy seperti apa. Nah, diungkapin dalam bentuk bagan, dalam bentuk tabel, ini biar jelas gitu loh. Jadi based on data gitu ya, kita bukan, apa namanya, kita bukan judgement ataupun ngaku-ngaku ya, tapi ini ada datanya, seperti itu. Tuh, bahkan jelas ya tanggalnya, perhitungannya seperti apa. Nah, ini, keterangannya tuh belinya di mana dan lain-lain tuh, banyak banget ya, alhamdulillah. Karena, banyak ya yang pada saat itu juga yang reseller gitu, terus juga dari Malaysia juga ada gitu. Jadi, ya kita promosi aja gitu ya ke semua, kalangan yang kita miliki ya, berikutnya nih di sini ada pendapatan kotornya, upah pegawainya, total mesin jahit, dan yang pastinya, pengeluaran yang ada ini harus tercatat gitu ya, dan ini untuk menghitung nanti labanya gitu. Nah, jadi bisa dihitung ya, total pengeluaran per 40 tas berapa gitu. Nah, dari sinilah ada laporan penjualannya, dan dari laporan penjualan itu akhirnya akan ditemukan BEP-nya gitu ya. Nah, di sini akhirnya kita bisa menyimpulkan mendapat telah mendapatkan sejumlah keuntungan karena telah melebihi BEP. Nah, itu harus ada ya statement. Nah, tapi gimana teh kalau bisnis kita itu, ternyata bisnisnya nggak BEP? Nah, itu kalian harus usaha, harus ada untung dong, yang namanya bisnis masa rugi sih gitu ya. Nah, harus ada untung, jadi kalian harus ikhtiar benar-benar. Nah, ini salah satu bukti-bukti foto pendukung kegiatan ya, yang tadi saya bilang ini semuanya sudah terupload gitu ya. Nah, sesederhana ini sih gitu ya, tapi benar-benar kita aplikasikan gitu ya. Sampai foto produk. Nah, bisa lihat ya selengkapnya di Instagram ya, langsung follow. Terus, bisa juga langsung beli ya buat, teman-teman yang memberikan kado spesial untuk orang-orang tercinta gitu. Nah, ini foto kita lagi, pameran ya, gitu. Nah, seru banget deh pokoknya, teman-teman harus nyoba ya ikut PKM karena, PKMK ini akan membawa, apa ya, semangat baru gitu loh untuk kita mahasiswa gitu. Tuh, ya. Nah, ini foto sama selebgram nih, banyak banget kan foto sama selebgram-selebgram. Karena pada saat itu lagi ada hijab hijab fest gitu, gitu. Bahkan sama Bu Atalia, gitu. Nih, program-program kita tuh banyak banget kan yang kita lakukan, bahkan kita latihan presentasi di depan dosen juga kita sampaikan, begitu. Nah, terus juga di sini kita bisa lihat gitu ya, proses kita belanja bahan gitu. Ya banyak banget lah semuanya kita kerjakan gitu ya, semuanya kita, laporkan gitu ya, bahkan nih ketemu ibu artis Bu Neti yang pada saat itu jadi ibu gubernur gitu. Nah, dan di sini juga kita melibatkan dosen pembimbing pada pameran Wirausaha Baru Jabar. Wah, senang banget deh pokoknya. Senang banget ya karena, ini mengandung banyak kenangan ya, air mata, perjuangan gitu ya, dan alhamdulillah terbayarkan dengan kita menang PIMNAS dan medali emas, alhamdulillah gitu ya. Nah termasuk juga kita dalam, pemasaran itu juga salah satunya kita bisa melibatkan media ya, kayak gitu. Nah, ya semoga, ini menjadi, insight baru ya buat teman-teman atau menjadi tips and trick buat teman-teman. Semoga berhasil gitu ya. Nah, karena apa gitu, karena,
PKMK ini benar-benar melatih kita untuk dewasa ya, untuk bertanggung jawab gitu. Nah ini bisa sambil dilihat ya, foto produksi ya. Nah semuanya tuh terdokumentasi. Nah ini sangat penting gitu ya, kita memberikan gambaran sehingga reviewer kalian ketika membaca makalah kalian tuh percaya loh, "Oh iya ini nyata emang dia kerjain loh," gitu. Jadi bukan bohongan ya gitu, bukan gitu, dan bener-bener kita laksanakan gitu. Nih foto kita rapat, nih, aduh jadi kangen ya, mungkin mereka-mereka sekarang sudah sukses ya di bidang masing-masing gitu ya. Nah ini juga kita sampai berkunjung ke rumah dosen ya untuk rapat dan sebagainya. Nah, ini ada yang promosi di luar negeri nih, meskipun sederhana ya, lewat IG gitu ya, tapi support mereka tuh sangat berarti gitu. Nah, begitu mungkin ya. Nih, lampiran MUI-nya terakhir bisa dilihat gitu. Jadi, kita juga berusaha untuk profesional gitu. Meskipun dalam, aktivitasnya mungkin, banyak, hambatan dan sebagainya, ya itu kita maklumin aja begitu. Nah, mungkin itu yang bisa Mutia sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Gitu. Nah, langsung aja ya, komen di bawah. Terus, kira-kira kalian tuh pengen konten apa lagi sih tentang PKMK gitu? Apakah mau bahas tentang bagaimana nih tips and trick ini presentasi saat Monef? Atau mau, bagaimana kita membuat hasil proposal dari hasil akhir dari proposal gitu? Atau mau, tips and trick bagaimana membangun tim dan sebagainya? Langsung aja ya komen ya. Dan jangan lupa dong ya, dukung akun Mutia ini untuk, memberikan inspirasi kepada teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia gitu ya, semoga bermanfaat gitu ya. Dan pastinya dorongan Mutia memberikan tips and trick ini, benar-benar secara tulus ya, ingin kalian-kalian juga sukses semuanya gitu ya, dan, dapat berkontribusi untuk masyarakat. Karena kita sebagai agent of change itu ditunggu loh kehadirannya oleh masyarakat gitu ya. Dan jadi jangan lupa ya subscribe ya, dan jangan lupa share juga kepada teman-teman kamu, tim kamu ataupun tim yang lainnya yang kamu pikir kayaknya dia butuh deh gitu ya. Karena ini penting banget, sebagai tips and trick ya, sehingga, kita optimal ya gitu. Meskipun tips ini harus dikerjakan ya, jadi, biar teman-teman mencapai goals-nya yang sama kami, tim Kennedy. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan gitu ya, mohon dimaafkan. Salam kenal semuanya mahasiswa Indonesia, saya tahu kamu adalah calon orang sukses, jadi pastikan, untuk, melaksanakan PKM ini dengan sungguh-sungguh. Karena kalian tuh sudah didanai loh, tinggal selangkah lagi untuk mencapai PIMNAS ya, agenda, jamborenya mahasiswa gitu, dan ini seru banget ya. Kalian harus, rasakan PIMNAS seumur hidup kalian menjadi mahasiswa. Oke. Mungkin itu aja dari saya Mutia Rahmi, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.